Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Tumben nih kita sambil jalan. Ceritanya mau Niatnya mau jogging. jogging sore. Jogging sore. Nggak tahunya hujan. Udah berapa hari sebenarnya nih kalau Dari kemarin ya. tiap sore tuh hujan deras banget. Jadi pas udah jalan, lah hujan. Jadi deh gue megangin handphone lagi kayak dulu. Karena ini Padahal udah ada bracketnya. bracketnya langsung goyang-goyang gitu kalau jalan jelek. Itu mau gue. Oke. Kita mau bahas awas motor. Ya. Oh, gue belum pakai safety belt. Ah, Ntar dimarahin. tadi marahin loh. Bukan dimarahin polisi, dimarahin netizen. Ya, ngomong ini kan itu kasus ini sebetulnya sih kita gak bosan ya ngomong perselingkuhan ya, tapi ya gimana lah. Jadi kan ini lagi rame lagi beritanya adalah bahwa spekulasi netizen, apakah eh, Ibu Cinta akan melanjutkan perjalanannya bersama RK atau tidak gitu. Banyaklah spekul-spekul dan pengacara yang mereka tunjuk itu udah bilang bahwa tidak akan terjadi apa-apa, semua baik-baik saja gitu. Kita nggak akan ngebahas mereka karena ya bukan urusan kita juga ya kan. Yang kita bahas adalah jika kita mengalami hal tersebut. Kalau kita yang terus pasangan yang selama ini kita anggap baik, kita anggap luar biasa, kita anggap setia, kita anggap cintanya hanya buat kita, ternyata enggak gitu. Ternyata sudah ada orang lain, bahkan lebih jauh dari itu. Seandainya begitu, apa yang akan kita lakukan? Kalau gue dadah. Kalau gue dadah. Karena karena buat gue pengkhianatan itu, tapi gini ya, gue pernah. Terusin dulu pengkhianatan itu Ya, apa? karena ya. Karena gini, buat gue pengkhianatan itu berpasangan itu adalah saling percaya. Jadi kalau lo berkhianat berarti udah nggak ada lagi itu yang namanya saling percaya, udah tidak ada lagi yang namanya pasangan menurut gue. Karena tapi gini, dulu gue pernah dikhianati dan gue bertahan. Dan itu nggak sekali, berkali-kali sampai yang terakhir akhirnya gue ya udah gitu. Gue sedekahin kan akhirnya kan gitu. Cuman artinya gue yang paling nggak mau digituin aja pernah bertahan gitu loh. Jadi kan sebetulnya banyak pertimbangan di luar di luar mau lo gitu kan. Tapi kalau gue ditanya gue mau nggak sekarang ya enggak, udah gue udah nggak mau, karena orang, menurut gue orang kalau udah sekali cheating akan cheating lagi gitu. Hidup gue mengajarkan begitu. Lalu jangan senyum-senyum aja. Seru habisnya. Udah. Oh, oke. Lo ya, Gue lagi nungguin. lo tuh suka gitu, giliran gue belum kelar gitu ya lo jeng. Gue nungguin dari tadi kayak kesannya akan panjang banget gitu. Kalau gue sih ada beberapa orang-orang dekat yang dihianati, bahkan dihianati sama orang-orang yang dia percaya yang deket tidak juga akan pernah terjadi. ya, nggak mungkin lah gitu Ya nggak mungkin ya, emang ini nggak mungkin. Gue percaya banget sama nih orang gitu. Ada beberapa orang dekat gue yang ngalamin itu. Pegangin. Iya nih gue pegangin deh jadinya. Tapi gue mikir gini, kalau akhirnya rumah tangganya diterusin, ini kalau gue jadi dia, gue lihat kasusnya. Satu, kayaknya kita pernah bahas di salah satu podcast kita juga. Kalau gue selalu mikirnya, kita jadi istri, kita berhitung aja. Kan manfaatnya kalau diterusin, mudaratnya kalau diterusin gitu. Kalau ternyata masih ada banyak kebaikan, maksudnya list kebaikannya itu masih banyak, terusin aja. Tapi tentu dengan banyak persyaratan gitu. Pasti nggak akan sama kan kayak dulu kan. Ya. Kepercayaannya, terus
banyak yang akan sama, apalagi kalau lo dihianati sama orang yang lo percaya nggak akan mungkin Ya. Itu kan, terjadi. itu kan lebih ngagetin soalnya kan. Iya, dan Nah, itu gitu. kita pernah bahas juga, itu akan sakitnya double gitu. Nah, dan itu makanya tergantung, tiap orang kan beda-beda. Lo sanggup nggak ngerasain atau mengingat sakit itu terus-terusan? Atau proses memaafkan lo bisa Betul, bisa cepet nggak? Ya. Atau bisa apa ya? Bukan cepet. Pada saat proses memaafkan itu lo akan beneran dengan mudah memaafkan atau enggak gitu. lo Itu bisa sih kalau gue. seikhlas apa. Bisa kayak apa gitu. Kalau enggak ya nggak usah diterusin. Hmm. Kalau lo list down kebaikan dan keburukannya, ternyata lebih banyak keburukan yang akan terjadi gitu, nggak usah diterusin kalau menurut gue. Apapun formatnya ya, lo nggak usah terusin sebagai pasangan gitu kalau menurut gue. Tapi kalau lo lihat dalam prosesnya itu ada perubahan, ada pertobatan yang benar-benar tobat gitu, bukan tobat yang Tobat Lombok ya, bukan tobat bukan bukan kapok Lombok. kayak salah satu narasumber kita juga tuh yang perempuan ya, yang sangat agamis, katanya tobat habis itu kumat gitu kan. Bukan tobat kumat. Betul gitu. Kalau emang masih bisa diperbaiki ya, kalau gue sih mending diperbaiki. Apalagi untuk yang usianya udah maksud lo mau apa lagi sih? Tapi gue pernah dimarahin loh sama teman gue waktu gue bilang, kita pernah ngobrol bertiga sama, ingat nggak, Eugene Panji. Oh iya. Atau gue bilang, udahlah usia udah segini mau ngapain lagi sih. Kan orang beda-beda ya. Ya padahal nggak ada patokan Nggak ada umur. hubungan, benar, nggak ada hubungan sama usia, dan nggak ada hubungannya sama lamanya lo menikah. Oh iya, iya, Bener nggak sih? iya, iya. Dan balik lagi sama apa yang selalu kita suarakan gitu. Kalau lo nggak bahagia, bener-bener lo akhirnya nggak bahagia, ya udah nggak usah diterusin. Karena gini apa, kadang-kadang sumber kebahagiaan itu adalah kemampuan kita bisa membuat diri kita bahagia. Betul. Karena gini, maksudnya bahagia tuh gini, bukan berarti lo sama dia lo ngorek-ngorek atau lo maksa untuk membangun kebahagiaan sama dia, bukan berarti itu sebenarnya. Ya kan? Harus diri lo bahagia nggak gitu loh. Ya yang lo tanya pertama kali adalah lo kan ada juga ya orang tuh ya kebahagiaan dia itu tergantung sama orang. Iya, digantungin sama pasangan ya kan. Dulu gue awal-awal gitu Nil. Jadi gue ngerasa, kamu bahagia nggak sih, kamu kok begini. Dulu gue gitu. Gue menggantungkan kebahagiaan gue ke pasangan gue, sehingga gue jadi demanding gitu untuk banyak hal. Tapi ya itu di awal-awal pernikahan ya. Setelah itu gue pikir bahagia itu kita yang create gitu kan. Bahagia itu ada di pikiran kita dan apa yang kita lakukan hari-hari. Dan lo nggak bisa bohongin diri lo sendiri. Lo mungkin bisa bohongin orang kalau lo bahagia, tapi lo nggak bisa bohongin diri lo sendiri. Dan ngaku-ngaku gampang. Iya. Ngaku-ngaku nulis aja di medsos. Betul. Aku bahagia. Betul. Tapi gue mikirnya juga gini. Di rumah tangga yang penuh dengan masalah pun, gue yakin gue bisa bahagia. Kalau gue ya, gue yakin bisa bahagia. Kenapa? Karena gue gak ngegantungin kebahagiaan gue ke pasangan gue. Walaupun ada masalah, ada apa, karena hidup pasti ada masalahnya, nggak mungkin enggak gitu. Lo cerai pun lo pasti akan ada masalahnya. Lo nikah lagi dengan orang lain pun lo akan punya masalah lain gitu, maksud gue. Iya. Itu kalau gue. Masalah sih ini kok, stok masalah di dunia ini nggak ada habisnya kok. Tenang aja. Aduh, pasti ada. Inilah mengapa kita kalau take podcast sekarang udah pernah jalan. Tangan gue sakit. Pegel. Ya udah gitu. Ya kawan perempuan, udah deh bahagia aja sendiri. Bukan maksudnya, walaupun punya pasangan, kalian bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Gitu. Ya jangan menggantungkan. Ya memang sih kalau di rumah tangga kan akan lebih seru kalau kita bahagianya sama-sama. Idealnya begitu gitu loh. Ya pastikan kita bisa membahagiakan diri kita, setelah itu baru kita bahagia sama-sama. Betul. Dan jangan maksain ya. Kalau nggak, ya kayak balik lagi
tadi kita di awal, netizen itu memaksakan Bu Cinta harus begini, Bu Cinta harus begitu gitu kan. Bu Cinta, santai, pilihlah sesuai hatimu. sesuai hatimu. Jangan tergantung netizen. Tapi dia juga mungkin nggak akan tergantung netizen. Iya, Cuman ya maksud iya. gue, udahlah kita nggak usah sotoy sama hidup orang. Ya, benar. Kan yang kita lihat tuh apa yang diberitakan. Betul. Kan tergantung orang yang ngeberitainnya gimana. Betul, karena kan makanya banyak orang akhirnya cuma ngelihat dari kulit luar, apa yang diposting di sosial media atau apa yang mereka lihat cuman 1 kali sebulan misalnya, Iya. bukan yang hari-harinya si pasangan itu Iya. gitu kan. Apalagi kayak ini, kayak pasangan itu juga nggak nongol di algoritma gue. Karena lo nggak nerusin kali. Jadi ya udah, makin nggak tahu lagi gue. Gue sih nggak nongol algoritmanya dia, yang nongol si perempuan selingkuhannya itu, yang diduga selingkuhan, maaf ya Pak RK, Iya. yang diduga selingkuhannya itu. Iya, itu. Nongol mulu, gue bilang ampun. Mungkin karena gue pernah meneruskan Iya. ceritanya. Ya udah gitu kawan perempuan, ya pokoknya mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.